Baik, terima kasih Mas Rio. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk memberikan atau menjadi salah satu narasumber di kegiatan webinar PTTI. Di sini pagi ini saya ingin memberikan presentasi atau sharing presentasi tentang penelitian begonia, yaitu ekspedisi begonia, bagaimana mengidentifikasinya serta konservasinya di Indonesia. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan saya. Sebagai pendahuluan, begonia merupakan salah satu tumbuhan dari marga tumbuhan dari tumbuhan berbunga yang terbesar saat ini dan telah tercatat lebih dari 2000, lebih tepatnya di 2068 spesies sampai hari ini. Dan genus ini terdistribusi di seluruh wilayah pantropis dunia, mulai dari benua Afrika, Amerika, Asia hingga timur di sepanjang kepulauan Pasifik. Nah, untuk Asia sendiri diperkirakan terdapat lebih dari 800 spesies yang menjadikan Asia sebagai pusat keanekaragaman begonia, khususnya di wilayah flora Malaysia, atau lebih khususnya lagi bahkan di Indonesia yang diperkirakan memiliki lebih dari 400 spesies. Untuk mengulas, sebelum mengulas lebih jauh, kita mundur ke belakang, melihat sisi sejarah taksonomi begonia. Jadi jauh sebelum nama begonia itu dikenal, jadi pada tahun 1651 seorang explorer naturalis dari Spanyol, dia pergi ke Meksiko dan menemukan satu tumbuhan, kemudian dipublikasikan dalam bukunya Rare Medicarum Novae Spinae. Di situ dia menuliskan atau memberikan nama begonia ini sebagai dengan nama Totocaxoso coyolen, sepertinya menggunakan nama dengan bahasa lokal dari suku-suku yang ada di Meksiko. Kemudian pada tahun 1689, Hendrikus van Dijk di bukunya di Hortus Indicus Malabaricus yang dia juga mencantumkan satu jenis begonia di dalam bukunya dan memberikan nama Celia nariampuli. Nama ini juga sepertinya diadaptasi dari bahasa lokal, dari bahasa India. Dan nama begonia sendiri baru dikenal atau baru dikenalkan pada tahun 1703 oleh Charles Plumier. Nama ini diberikan kepada Michel Bacon. Michel Bacon adalah Gubernur Jenderal Santo Domingo yang memberikan mandat kepada Charles Plumier untuk mengkoleksi tumbuhan di Kepulauan Antilles Karibia. Jadi dia memberikan penghargaan kepada Michel Bacon. Nah, pada tahun 1753 nama begonia kemudian diadaptasi atau diadopsi oleh Linnaeus ke dalam sistem binomialnya yang dipublikasikan dalam buku Species Plantarum. Di dalam bukunya ini dia mereduksi 6 jenis atau 6 temuan begonia oleh Plumier menjadi satu jenis saja, yaitu Begonia obliqua, yang kemudian ini akan menjadi tipe spesies dari genus Begonia. Nah, kemudian authorship begonia sendiri menjadi di bawah Linnaeus, bukan di bawah Plumier, karena pada saat Plumier mengusulkan nama begonia, dia masih menggunakan sistem polinomial, sedangkan saat ini kita sepakat bahwa nama yang digunakan untuk tumbuhan kita menganut sistem yang diusulkan oleh Linnaeus, yaitu sistem binomial. Jadi authorship secara nomenklatur authorship begonia berada di bawah Linnaeus, bukan Plumier. Nah, begonia pada umumnya di dalam masyarakat sebagian besar digunakan sebagai untuk tanaman hias karena memiliki bentuk dan corak warna daun yang sangat beragam. Kemudian di beberapa daerah begonia digunakan sebagai sumber minuman teh, dan juga di Sulawesi ini digunakan sebagai bahan obat tradisional yang sangat terkenal, dikenal sebagai benalu batu, yang dipercaya dapat digunakan untuk treatment penyakit kanker, dan banyak jenisnya juga digunakan untuk atau dimanfaatkan sebagai sayuran atau bumbu masak segar seperti Begonia comestibilis yang ada di Sulawesi Selatan dan Begonia lailana
yang ada di Sarawak. Dan ini adalah saat ini adalah para kolaborator Begonia dan studi saat ini. Jadi ada beberapa peneliti yang memang fokus di wilayah geografis tertentu, dan ini tidak bisa dikerjakan sendiri karena begonia sangat banyak dan memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Dan saya sendiri banyak terlibat di pekerjaan untuk wilayah Sumatera, terutama khususnya Sulawesi dan Maluku. Dan di Kalimantan, Pak Deden juga ada di Sumatera, Kalimantan, dan Maluku untuk kegiatan tahun ini. Nah, jadi ini adalah karakter begonia. Jadi karakter kunci begonia, apa sih begonia itu? Jadi begonia pada umumnya, sebagian besar atau semuanya adalah tanaman herbaceous. Dia tidak berkayu, memiliki daun tunggal, atau bahkan dia memiliki beberapa jenis memiliki daun majemuk menjari yang sebagian besar juga bangun dua dimensinya adalah asimetris. Kemudian seluruh tanaman begonia memiliki stipula, dan karakter kunci selanjutnya adalah bunga begonia memiliki satu kelamin saja. Jadi kelamin bunganya terpisah antara bunga jantan dan bunga betina. Dan posisi bakal buah berada di bawah dari perhiasan bunga atau disebutnya oval inferior. Dan yang terakhir adalah perhiasan bunganya disebut dengan tenda bunga atau tepals karena di sini dia tidak bisa dibedakan antara sepal dan petal atau kelopak dan mahkota. Jadi di mana saja begonia pada umumnya atau kebanyakan ditemukan, ini adalah habitat kesukaan begonia, di mana begonia dengan sangat mudah ditemukan, yaitu biasanya di tepi sungai ataupun dinding-dinding air terjun yang berbatu, karena begonia membutuhkan kelembaban yang konstan, tetapi tidak terutama kelembaban yang konstan dan juga suhu yang cukup stabil, tidak terlalu panas. Juga banyak ditemukan atau berasosiasi dengan habitat perbukitan kapur. Untuk perbukitan kapur, walaupun areanya cukup terganggu, tetapi jika di dalam atau pada habitat tersebut ada cerukan-cerukan yang memang bisa menyediakan microclimate yang cocok, kita masih bisa menemukan begonia ini, bahkan ditemukan di pinggiran jalan. Jadi dia tinggal di cerukan dinding tebing, mikroklimatnya masih terjaga dan dia akan masih tetap bisa tumbuh. Dan perbukitan kapur ini sangat berasosiasi dengan endemisitas begonia. Untuk di Sulawesi dan Sumatera, bahkan 20% dari total jenisnya merupakan lokal endemik pada suatu bukit kars. Jadi ketika ditemukan di satu bukit kars tertentu, kemungkinan besar jenis itu tidak dapat ditemukan di bukit kars lain, terutama apalagi jika perbukitan tersebut saling terfragmentasi, jadi saling terpisah sangat jauh. Tidak ada koridor habitat di antaranya. Ini adalah salah satu contoh tipe habitat yang disukai begonia. Jadi bebatuan, tumbuh di pinggiran aliran air yang lembab dan ternaung dari cahaya langsung matahari. Nah, dari habitat-habitat tersebut, ancaman yang paling utama terhadap kelangsungan begonia adalah salah satunya adalah deforestasi dan konversi lahan. Umumnya konversi lahan yang terjadi untuk perkebunan sawit, seperti contoh yang ada di gambar ini adalah perkebunan sawit yang berada di batas utara dari pegunungan Matarombeo. Dan ini adalah konversi lahan yang terjadi di Mamasa, hutan di-clearing yang rencananya akan digunakan sebagai perkebunan kopi warga. Ini juga adalah konversi lahan yang terjadi di Mamasa. Dan ini adalah tambang nikel di Morowali. Jika kita melihat peta kerusakan atau
efek yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ini sangat masif. Selain dari perusakan habitat, ancaman yang saat ini mulai marak adalah perdagangan spesies. Nah, salah satunya yang diamati adalah benalu batu atau Begonia medicinalis, salah satu jenis baru yang dipublikasikan di tahun 2019. Jenis ini sudah sangat umum dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah, dan di wilayah Morowali jenis ini dipanen kemudian dijual sebagai simplicia yang digunakan warga untuk sebagai obat tradisional. Bahkan simplicia ini sudah dijual secara online. Selain digunakan untuk penjualan sebagai obat tradisional, karena bentuknya yang sangat menarik, bentuknya yang sangat menarik, corak ragamnya yang bervariasi, jenis ini banyak diburu untuk sebagai tanaman hias. Ini adalah salah satu contoh kegiatan perburuan yang teramati dan banyak dilakukan, bahkan spesimennya dijual secara bebas di Facebook. Bahkan jenis-jenis ini adalah jenis yang belum teridentifikasi atau jenis baru, itu sudah berkeliaran di Facebook. Nah, untuk status konservasinya sendiri, saat ini dari 2066 spesies, hanya 4%-nya saja yang sudah memiliki status konservasi atau hanya sekitar 82 spesies, ditambah dengan 2 subspesies. Yang sebagian besar berasal dari Afrika, Amerika, dan Asia hanya 6 spesies. 5 di Cina, 1 di Vietnam, dan Indonesia seluruhnya belum memiliki status atau belum pernah dievaluasi. Dan ini adalah sebaran status konservasinya, di mana 8 spesies diantaranya berstatus kritis, 24 endangered, dan 40 spesies lainnya dalam kondisi genting. Dan saat ini ada satu spesies begonia yang sudah dinyatakan punah, yaitu Begonia aeromisca yang berasal dari peninsular Malaysia. Dinyatakan punah karena setelah dilakukan penelitian kembali ke habitatnya, ternyata begonia ini tidak ditemukan kembali dan ternyata habitatnya sudah dikonversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan karet sejak tahun 1080-an. Nah, dan terakhir kali diakses pada tahun 2007 dan dinyatakan telah punah. Nah, untuk ekspedisi begonia yang banyak saya lakukan, saya berfokus pada di wilayah Pulau Sulawesi, dimulai pada tahun 2008, kemudian lanjut 2009 dan vakum hingga tahun 2017 kembali dimulai. Dan ini adalah jumlah total situs atau lokasi yang saya kunjungi dari seluruh kegiatan ini. Dan telah mengkoleksi sebanyak 600 spesimen, akan tetapi masih memiliki banyak gap untuk dilakukan koleksi, terutama di beberapa pulau kecil di Sulawesi Tenggara, kemudian di wilayah Gorontalo ini yang masih banyak hutan-hutan tua, dan di tengah di wilayah pegunungan tengah di Sulawesi Tengah ini. Kegiatan ekspedisi bisa sangat menyenangkan atau bisa bahkan cukup merepotkan, bahkan harus mempertaruhkan risiko yang sangat besar. Seperti di sini, saya tidak bisa berenang, tetapi harus tetap pergi ke suatu habitat di mana begonia itu ada. Untungnya di situ ada log, dan akhirnya saya juga harus berpegangan supaya tidak hanyut di sungai. Kemudian di lapangan juga kita harus pandai-pandai berimprovisasi bagaimana ketika kita mengalami kesulitan untuk mengkoleksi. Seperti di sini, begonia tumbuh berada di stalaktit gua sungai yang sangat sulit diraih, dan pembantu lapang saya berimprovisasi menggunakan galah bambu. Akan tetapi pada saat itu kami kurang beruntung karena begonia yang kami
usahakan untuk diambil ternyata jatuh dan hanyut. Dan untungnya ketika kita pindah lokasi masih bisa menemukan jenis ini untuk dikoleksi. Dan terkadang eksplorasi atau ekspedisi juga bisa dengan sangat mudah kita menemukan begonia. Dengan bantuan Google Street View, kita bisa melihat langsung begonia yang tumbuh di tepian jalan dan kita bisa langsung memberikan tagging. Dan saat kita di lapangan, kita cukup mengikuti jalur yang sudah diarahkan dan berhenti di tag, dan kita tinggal turun dari mobil dan mengambil spesimen dan dokumentasi. Semudah itu. Setelah kita mengkoleksi banyak spesimen, lalu bagaimana mengidentifikasinya? Untuk mengidentifikasinya bisa menggunakan koleksi reference dari Herbarium Bogoriense dan juga sumber online. Jadi kami sudah mempublikasikan beberapa database online, dan ini adalah salah satu yang dipublikasikan oleh kolega kami di Royal Botanic Edinburgh, Begonia Resource Center, sebuah database yang sangat lengkap. Di sini database-nya bisa menyajikan seluruh koleksi begonia yang ada, baik spesimen tipe, nomenklatur, dan juga protolognya. Jadi sangat membantu dalam pekerjaan identifikasi dan penelitian taksonomi begonia khususnya di wilayah Asia Tenggara dan Malaysia. Selain itu, khusus untuk wilayah Sulawesi sudah ada khusus data portal sendiri, yaitu Sulawesi Begonia Data Portal. Di sini terdapat kunci identifikasi yang bisa digunakan, akan tetapi kunci ini belum diupdate seiring dengan banyaknya penemuan jenis baru. Tetapi untuk spesimen-spesimen jenis baru terus diupdate setelah suatu spesies baru dipublikasikan. Hanya saja kunci identifikasinya belum ditambahkan dengan temuan-temuan yang terbaru. Jadi dengan kombinasi spesimen fisik yang ada di koleksi Herbarium Bogoriense, kemudian online resource 2 ini sudah sangat bisa memfasilitasi kegiatan penelitian taksonomi begonia. Nah, untuk selanjutnya dalam mengidentifikasi, kita harus tahu dulu sistem klasifikasi yang ada di begonia. Karena begonia merupakan genus yang sangat besar, kemudian dengan variasi morfologi yang sangat tinggi, akan tetapi memiliki distribusi yang sangat terbatas. Nah, dari ketiga kombinasi faktor ini, maka diusulkan adanya sistem infrageneric classification, yaitu berupa seksional. Nah, untuk memahami bagaimana seksional itu, kita mundur sedikit ke sistem klasifikasi begonia yang sebelumnya. Jadi pada tahun 1854-1855, Klotz mengusulkan 39 genera dalam famili Begoniaceae. Kemudian pada tahun 1859 dan 1864, De Candolle mereduksi hampir sebagian besar genus tersebut menjadi genus Begonia dan hanya mempertahankan 2 genus saja, Casparia dan Maizeria. Akan tetapi pada tahun 67, kedua genus ini pun direduksi menjadi 1 genus saja, Begonia. Dan disusul usulan genus baru lagi oleh Oliver Walbrough untuk memfasilitasi satu temuannya yang berada dari New Guinea, yaitu Simbegonia, dengan karakter kunci perhiasan bunga yang berlekatan membentuk tabung. Kemudian pada tahun 1904, De Candolle juga mengusulkan satu genus baru, Semibegoniella. Akan tetapi pada tahun 1972 genus tersebut direduksi, dan begitu juga Simbegonia yang direduksi menjadi section pada tahun 2005. Dan ini adalah kondisi sistem klasifikasi yang ada saat ini. Jadi begonia memiliki 2 marga, yaitu Hillebrandia dan Begonia. Begonia dengan jumlahnya yang sangat banyak, 2068, dan Hillebrandia dia adalah monotipik genus yang hanya ditemukan di
Pulau Hawaii. Dia memiliki hanya satu spesies saja, Hillebrandia sandwichensis. Dan karakter kunci yang membedakan adalah uh, bunga betina atau ovarinya. Pada Hillebrandia dia semi inferior, jadi tenda bunga berada di tengah-tengah ovari, tidak seperti begonia. Begonia adalah di atas ovari, dia inferior, fully inferior. Nah, sistem klasifikasi seksional ini ditentukan ditentukan dengan berbagai kombinasi dari karakter diagnostik seperti habitus, kemudian susunan inflorescence dan seksualitinya. Jadi seksualiti di sini apakah bunga betina keluar dulu terlebih dahulu atau bunga jantan terlebih dahulu, dan ini karakter yang sangat penting. Kemudian perhiasan bunganya berlekatan atau berlepasan, free atau fuse. Kemudian antel apakah memiliki struktur tambahan konektif pada ujungnya atau tidak. Kemudian bagaimana tipe pecahnya, dan juga bakal buah, ukuran sayap, jumlah lokul, tipe plasentasi dan jumlah plasentasi, dan masih banyak lainnya. Bisa dibaca di bukunya Doornbos, The Sections of Begonia. Dan saat ini begonia memiliki 70 section yang tersebar di seluruh pantropik dunia. Di benua Amerika terdapat 33 section, di Afrika 18 section, dan di Asia 19. Dan dari 19 ini di Indonesia ditemukan sebanyak 8 section. Dan ini adalah section yang ada di Indonesia. Diploclinium, Baryanda, Platycentum, Petermania, Bractei begonia, Cechia, Parvibegonia, dan Symbegonia. Kita melihat satu-satu section untuk mempelajari karakternya lebih detail. Section Baryandra dicirikan dengan karakter kunci. Sebagian besar atau semua jenisnya memiliki tipe batang rhizomatus, kemudian tipe infloresennya menggarpu dengan jadi di sini biseksual. Terminologi biseksual adalah merujuk pada munculnya, jadi bunga jantan dan betina ditemukan ini pada satu tandan perbungaan yang sama. Jadi nanti ada yang terpisah tandan bunganya, jantan dan betina. Kemudian bunga jantannya memiliki perhiasan bunga berjumlah 4, ini bunga jantan, dan betinanya dapat berjumlah 4 atau 5, dan ini adalah betina. Kemudian ukuran dari sayap pada bakal buah unequal atau tidak sama besar, jadi satu sayap lebih besar daripada dua yang lainnya, di sini bisa dilihat. Dan pusat persebaran dari section ini ada di Filipina. Indonesia hanya memiliki 4 spesies saja, yaitu 2 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, dan 1 di Maluku. Yang selanjutnya adalah section Cechia. Section ini sangat mirip dengan Baryandra. Jika secara vegetatif biasanya sangat sulit dibedakan, akan tetapi ketika muncul bagian generatifnya akan dengan sangat mudah dibedakan. Jadi sangat mirip karena dia memiliki tipe batang rhizomatus, begitu juga dengan inflorescence-nya yang menggarpu. Kemudian protandus, artinya bunga jantan mekar terlebih dahulu, bisa dilihat di sini. Jadi bunga jantan mekar terlebih dahulu, dan bunga betinanya masih berupa kuncup. Jumlah, nah ini adalah beberapa perbedaan dengan Baryandra. Jumlah perhiasan bunga pada bunga jantan dan betina berjumlah 2, 3, atau 4. Kemudian ukuran sayapnya bisa sama besar atau agak sama besar. Jadi kemudian, dan ini adalah salah satu karakter kuncinya yang membedakan dengan Baryandra. Jika di Baryandra dia bilamelate atau bercabang, di sini dia entire, hanya tunggal saja, hanya satu di sini. Jumlah spesies dari section ini adalah 60, sebanyak 60, dan Indonesia sebagai center diversity-nya, khususnya di wilayah Sumatera, yang ditemukan 27 spesies hingga saat ini.
Jenis ini juga tersebar hingga ke timur di Sulawesi, 4 jenis yang ditemukan pada tahun 2017 dan dipublikasikan pada tahun 2018 dan 2020. Selanjutnya adalah Diploclinium. Section ini adalah section kecil, dicirikan dengan tipe batang yang tegak, bisa juga menjala ataupun rhizomatus, bahkan juga memiliki umbi. Jadi sangat beragam untuk karakter dari section ini. Inflorescence-nya menggarpu dengan tipe biseksual. Sayap bunganya memiliki satu sayap yang lebih besar daripada dua yang lainnya, dan buah. Jadi ketika bunga betina dalam kondisi atau stage buah, tahapan buah, dia akan menjadi tipenya pendulus. Jadi dengan tangkai buah yang panjang, dia menggantung. Center Diversity atau pusat keanekaragaman dari section ini berada di daratan utama Asia, khususnya di wilayah temperate Asia, di Cina bagian selatan atau Vietnam Utara, kemudian India dan Nepal. Di Indonesia hanya ditemukan satu spesies di Papua, yaitu Begonia caniensis. Selanjutnya adalah Parve begonia. Section ini dicirikan dengan tuba, jadi dia memiliki umbi pada bagian bawahnya, dan section ini adalah section yang salah satu section yang beradaptasi pada musim kering dan musim hujan. Jadi ke iklim monsunal. Ketika musim kering atau memasuki musim kemarau, dia akan mulai dorman, dan pada saat memasuki musim hujan dia akan kembali tumbuh. Ciri lainnya adalah inflorescence-nya monohasial. Dia biseksual juga, pada satu tandan ditemukan bunga jantan dan bunga betina. Ovarinya dengan satu sayap yang jauh berukuran lebih besar dari dua yang lainnya, dan dia memiliki dua lokul pada ovarinya. Jumlah spesies dari section ini adalah 28 spesies, dan Indonesia hanya tercatat memiliki 4 spesies saja, yaitu Begonia tenuifolia yang cukup umum ditemukan di Jawa hingga Kepulauan Sunda Kecil, Begonia rupicola sinuata yang ditemukan di Kepulauan Karimun Jawa, dan juga Begonia zollingeriana. Section selanjutnya adalah section Platycentum sensulato. Jadi pada publikasi terakhir, satu section Sphenanthera akhirnya di merge ke dalam Platycentum. Jadi Platycentum kemudian di sini juga termasuk yang X dari Sphenanthera. Karakter kunci dari section ini adalah dia batangnya biasanya rhizomatus juga, tapi memiliki porsi batang yang tegak. Bunganya biseksual, jadi ditemukan jantan dan betina pada satu tandan. Bunga jantan dengan 4 tenda bunga. Kemudian ini adalah karakter kunci. Pada bagian antelnya dia memiliki struktur tambahan konektif antel. Jadi pada ujung ini adalah yang disebut dengan antel konektif. Pada section lain di Indonesia tidak ditemukan dan hanya ditemukan di section Platycentum. Kemudian jumlah ovari, lokul pada ovarinya sangat beragam, dari mulai 2 hingga 8. Dan tipe buahnya dapat berupa buah kering. Nah, tipe buah kering ini sebelumnya adalah section Platycentum sensu stricto. Kemudian yang basah adalah dari section Sphenanthera, karena digabung menjadi Mas Wisnu nih. Halo? Lagi ikut ini. Oh ya. Jumlah spesiesnya adalah sebanyak 171 yang terdistribusi pada daratan utama Asia, terutama di India, Indochina hingga ke Cina Selatan. Dan di Indonesia diketahui hanya 7 spesies. Dan ini adalah beberapa contoh tipe buah yang ada di section Sphenanthera.
Di pojok kanan atas adalah pojok kiri atas adalah Begonia longifolia. Ini salah satu begonia yang sangat luas persebarannya dari India, Indonesia hingga ke Cina. Jadi ada di daratan utama di Indonesia juga sampai ke Filipina. Kemudian ini adalah Begonia aptera yang sangat umum ditemukan di wilayah timur Indonesia, terutama di Sulawesi hingga ke New Guinea. Variasi buahnya juga sangat banyak. Jadi walaupun terlihat berbeda, seperti di sini dia tidak memiliki rambut dan satu ini memiliki rambut yang sangat lebat, tetapi masih dalam satu Begonia aptera karena sebenarnya masih ada populasi-populasi yang memiliki karakter transisi. Jadi karakter antara yang berambut dengan tidak putus, tidak discontinuous sehingga tidak bisa dibedakan menjadi jenis yang lain. Ini adalah Begonia robusta yang umum di pegunungan Jawa, Begonia scottiae yang pseudoscottiae endemik Sumatera, kemudian Begonia multangule yang sangat umum di Jawa, Sumatera dan Kepulauan Sunda kecil. Ini juga sangat beragam, ada yang berambut hingga tidak berambut dan berwarna merah. Kemudian Begonia scottiae, dan ini adalah Begonia areolata yang tipe buah kering. Jadi ketika masak, buah ini akan kering dan pecah. Section selanjutnya adalah section Bractei begonia. Section ini tidak terlalu besar. Karakter kunci dari section ini adalah batangnya biasanya tumbuh tegak tetapi dia tidak tinggi. Kemudian ada juga yang menjalar. Dan dia memiliki stipul yang cukup besar ukurannya dan persisten. Jadi ketika tanaman tumbuh dewasa pun stipula akan tetap menempel, tidak luruh. Begitu juga dengan Bractea bunganya. Kemudian selanjutnya adalah tipe inflorescence-nya dia biseksual, jadi ada bunga jantan dan bunga betina muncul pada satu tandan yang sama. Karakter kunci selanjutnya adalah ini. Jadi ketika dia memasuki bunga betina ini memasuki ke dalam tahapan buah, pada umumnya begonia akan meluruhkan. Jadi ketika terjadi polinasi dan fertilisasi, perhiasan bunga beserta kepala putiknya dia akan luruh. Nah, sedangkan di section ini dia akan tetap menempel. Pusat persebarannya berada di Sumatera, 15 spesies, seluruhnya ditemukan Sumatera dan hanya satu jenis yang overlapping ditemukan di Semenanjung Malaysia dan Jawa. Selanjutnya yang ketujuh adalah section Cymbegonia. Ini adalah section endemik dari New Guinea. Karakter kunci dari section ini adalah bunga jantan memiliki stamen yang sangat sedikit, jadi sangat sedikit sekali dibandingkan dengan section yang lainnya. Dan perhiasan bunga yang berlekatan membentuk tabung. Jadi karakter ini tidak ditemukan di section lain yang ada di Asia. Jumlah spesiesnya sebanyak 18 spesies dan seluruhnya ditemukan di New Guinea, baik di bagian Indonesia dan bagian Papua New Guinea. Yang terakhir adalah section Petermania. Ini adalah section yang paling besar di Asia. Morfologinya sangat beragam, dari mulai batang yang tegak, dia tumbuh, ada juga yang menjalar, ada juga yang menyerupai rizom, bahkan berumbi. Kemudian perbungaannya terpisah antara bunga jantan dan betina. Biasanya bunga jantan berada satu notes di atas, satu buku di atas bunga betina. Ini adalah perbungaan jantan dan di sini di bawah ini adalah bunga betina. Jadi ini adalah bunga betina dan ini adalah bunga jantan. Kemudian Protogynous yang berlawanan dengan Protandus. Kalau Protogynous jadi dia bunga betina akan muncul terlebih dahulu dan mekar, kemudian baru disusul bunga jantan. Nah, posisi bunga jantan di sini masih berupa kuncup. Perhiasan bunga jantan pada bunga jantan biasanya berjumlah 2 atau 4 dan berlepasan. Ini berlepasan, tidak berlekatan seperti Cymbegonia. Dan betina umumnya atau sebagian besar 5, dan ada beberapa jenis yang memiliki 2, 3, dan 4, dan 2, 3, 4 ini adalah biasanya bisa digunakan sebagai karakter diagnostik spesies karena karakter ini sangat jarang ditemukan. Ukuran sayapnya sama besar atau agak sama besar, jadi
bisa dua-duanya ditemukan. Jumlah lokul pada ovalnya 3 dan tipe plasentasinya bercabang bila melight. Kemudian buahnya ketika masak dia akan kering dan pecah. Namun ada beberapa kecualian jenisnya yang memiliki tipe buah basah. Jadi ketika dia masak, dia tidak akan pecah, tetapi hanya akan tetap menempel pada tanaman, kemudian tanaman induk, kemudian dia akan kering. Jumlah spesiesnya lebih dari 400 spesies, dengan pusat persebaran atau keanekaragamannya berada di Asia Tenggara, khususnya di wilayah Malaysia. Dan ini adalah jumlah atau distribusi jenis yang ada di wilayah Indonesia. Sumatera ada 15, Jawa 3 dan overlapping dengan Sumatera. Di Sunda Kecil ada 3 spesies, Sulawesi 52 spesies, 8 spesies ada di Maluku, dan lebih dari 80 spesies ada di New Guinea. Sedangkan di Kalimantan atau Pulau Borneo ini, Kalimantan, terdapat gap yang sangat signifikan jumlahnya antara yang diketahui di Indonesia dan di bagian Malaysia. Di Malaysia sudah tercatat sebanyak lebih dari 200 jenis, sedangkan di Indonesia saat ini hanya 30 jenis. Ini adalah indikasi bahwa wilayah Borneo di Indonesia, wilayah Kalimantan Indonesia ini masih sangat belum tereksplor dengan baik, dan khususnya untuk begonia belum, studinya juga belum sekomprehensif mereka karena kendala dari spesimen yang sedikit. Dan ini adalah variasi morfologi dari section Petalmania. Ada yang tegak dengan batang tegak tinggi hingga sampai 1-2 meter. Kemudian ada jenis lainnya yang hanya berupa umbi, kemudian menempel pada dinding batuan kars. Ada juga yang tumbuh merayap. Ini adalah Begonia hooveriana. Semuanya adalah begonia jenis-jenis endemik dari Sulawesi. Dan untuk bunga daunnya, ada juga daun yang memiliki tipe daun majemuk menjari dan juga tunggal. Jadi ini adalah karakter yang sangat berbeda, dan ini sangat sedikit ditemukan di begonia, tidak umum. Kemudian untuk daun tunggal pun dapat dibedakan lagi, ada yang dengan tipe basifix dan pelted. Ini adalah bisa digunakan sebagai karakter kunci untuk spesies. Tipe susunan perbungaannya pun sangat beragam di Petalmania, dan ini juga karakter yang sangat penting untuk membedakan spesiesnya di dalam section ini. Dan tipe buah, jadi ini adalah contoh tipe buah basah pada section Petalmania yang ditemukan di Begonia eriaceae dan Begonia vermeulenii. Dia memiliki biasanya yang bunga basah sayapnya tidak begitu berkembang, bisa ataupun bahkan dia tidak memiliki sayap. Dan pada umumnya ini adalah buah yang ditemukan pada section Petalmania. Dia berupa kapsul kering, kemudian pecah pada bagian ini, dan ketika masak dia akan pecah. Dan berikut adalah hasil penelitian kolaborasi yang selama ini terjalin. Sebanyak 45 jenis baru begonia telah berhasil dideskripsikan, baik berasal dari Sumatera, Kalimantan, terutama di wilayah dan paling banyak di Sulawesi dan juga Maluku. Kemudian banyak sekali adanya rediscovery atau penemuan kembali spesies-spesies yang sebelumnya hanya diketahui dari spesimen tipenya saja, bahkan tidak pernah didokumentasikan. Dan penambahan data dari catatan persebaran yang baru. Dan yang terakhir adalah masih banyak, lebih kurang dari 20 spesies yang diduga sebagai jenis baru. Nah, sebagai langkah konservasi, kami, tim Begonia, saat ini telah mengusulkan 9 jenis begonia dari Sulawesi untuk mendapatkan status konservasi, dan saat ini tengah dalam proses review dan akan kembali disubmit hasil reviewnya kepada Redlist IUCN. Pak Wisnu, waktunya masih 5 menit. Baik, tinggal sedikit lagi. Dan ini adalah contoh atau spesies preview yang kami assess. Ini adalah Begonia matampensis. Diusulkan sebagai critically endangered karena dia ditemukan di tempat wisata. Jadi selama ini kita tidak
jenis ini tidak diketahui dan ini ditemukan di Waterbuma Tampa. Kemudian Begonia iskandariana dari Pulau Wawoni sebagai kritis diberikan nama kepada almarhum Bapak Profesor Iskandar, mantan kepala LIPI. Kemudian Begonia balgoyi dari Sulawesi Tenggara dengan status endangered. Begonia matarum bioensis dengan status endangered juga. Dan ini adalah salah satu hasil kolaborasi dengan mahasiswa dari Universitas Tadulako, dipublikasikan oleh salah satu mahasiswanya, Eka, Begonia sidolensis, dan Begonia jontania dengan data defisien. Yang saya berikan penghargaan kepada Bapak Jontan selaku sponsor utama pada saat kuliah saya dalam melakukan penelitian ekspedisi di Sulawesi. Dan juga banyak jenis baru yang ditemukan. Ini adalah contoh-contoh jenis baru yang ditemukan. Spesies rediscovery ini sangat penting. Salah satunya adalah Begonia saracinorum yang hanya diketahui dari satu spesimen tipe saja. Begitu juga dengan Begonia strachwitziae, ditemukan kembali di type lokasinya. Begonia carnosa, misteri Begonia carnosa terpecahkan karena terdapat perbedaan informasi. Di catatan pada protolog dia ditemukan di Sulawesi, sedangkan di spesimennya Ternate. Jadi ketika ditelusur ternyata diasumsikan terjadi kesalahan labeling oleh De Vries. Dan Begonia di sini salah, imperfecta dari Sulawesi Tengah. Dan ini adalah jenis-jenis yang belum teridentifikasi yang saat ini tengah dikerjakan. Jadi kedepannya setelah publikasi, jadi kita akan secara rutin melakukan updating database. Juga ke depan akan tengah disusun Begonia buku panduan identifikasi Begonia Sulawesi. Kemudian untuk pengayaan koleksi kami untuk ex situ conservation dan juga penelitian berkelanjutan terutama di budidaya dan perakitan kultivar baru. Dan saat ini Kebun Raya Bogor telah memiliki 107 atau telah mengkonservasi banyak 171 aksesi, yang diantaranya adalah 100 jenis natif, 47 eksotik baik kultivar ataupun spesies. Sedangkan di Bali jauh lebih banyak, sekitar 400 aksesi. Khusus untuk Sulawesi kami telah mengkonservasi sebanyak 36 spesies atau sudah setengahnya dari jumlah yang ada di Sulawesi telah kami konservasi di Kebun Raya Bogor. Dan ini adalah, kalau pergi ke Bali, sempatkan mengunjungi untuk ke Kebun Raya Bali. Di sana ada taman yang sangat indah untuk Taman Begonia atau Begonia House. Jadi taman ini adalah taman tematik Begonia, baik jenis Begonia eksotik ataupun native, disusun dengan sangat indah. Dan juga diberikan dengan ornamen-ornamen seperti habitat buatan dengan kolam, air, berlumut. Jadi di sini Begonia tumbuh dengan sangat bahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada institusi saya, Kebun Raya LIPI atau Kebun Raya BRIN saat ini. Kemudian kepada Bapak Tan Joo Hui sebagai Presiden Singapore Gardening Society yang telah mensponsor kegiatan penelitian saya waktu saat saya kuliah. Kemudian juga American Begonia Society, Wewin Ciasmanto dari Yayasan Konservasi Lahan Basah, Stephen Maciejewski selaku Wakil Presiden ABS, kemudian ML McIntyre Trust, Royal Horticulture Society, Stanley Smith, seluruh BKSDA di Sulawesi, dan Lab Biodiversitas UNTAD. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya mengutip dari Peter Wilkie. Sebagai taksonomis, saya memberikan nama, dan sebagai konservasionis, saya memberikan tanaman itu suara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.